warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Tolong disiapkan Syawal. Stand by, let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Ditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Finish, keep greeting. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, morning. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai kita tepuk semangat terlebih dahulu ya, biar tambah semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Laksamana ya. Apa? Sakit ya? Selain Laksamana? Hanya Laksamana saja? Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, dengan mengamati video terkait struktur lapisan bumi atau litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dan kenampakan alam yang ada di daratan maupun perairan, siswa mampu menjawab pertanyaan yang akan diberikan guru melalui game edukatif seperti quizzes atau word wall. Kemudian yang kedua, dengan penjelasan guru melalui audio visual PowerPoint, peserta didik mampu merencanakan proyek maket 3 dimensi tentang lokasi daerah, sekitar tempat tinggal, dan objek material geografi secara per kelompok dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, dengan memonitoring dan mengevaluasi peserta didik dalam perkembangan proyek yang dijalankan secara per kelompok. Dan yang terakhir, dengan proyek maket 3 dimensi yang sudah dibuat, peserta didik harus mempresentasikan hasil per kelompok masing-masing. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, pada pagi hari ini ya, kita akan masuk ke pelajaran IPAS ya. Oke, di minggu lalu kita sudah mengenal struktur permukaan bumi ya, yang ada di topik A, kemudian ada juga di topik B. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Nanti kita akan bermain game, kita mengulas kembali. Ada beberapa soal mengenai pembelajaran minggu lalu, ya. Oke. Di sini ada 6 pertanyaan ya. Ada 6 pertanyaan. Ayo silakan Syawal. Apa namanya Saif? Ayo Saif, cepat diklik. Ayo cepetan. Diklik. Yang mana? Seperti apa bentuk bumi kita? Yuk, tinggal diklik. Yang mana? Oke. Ya, lanjut. Aulia, ayo.
Ya, apakah benar? Ya, betul. Ya, lanjut. Ayo, Zahra. Gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Ayo diklik. Oke, apakah betul? Ya, betul. Tepuk tangan. Good job. Ayo, lanjut. Tadi siapa? Gendis? Oke, Gendis. Ayo, Gendis maju cepetan. Ayo. Pilih mau yang mana? Diklik. Ayo, Gendis, diklik. Diklik ini ya. Nah, mau yang mana? Itu. Yang mana? Ini. Ya, dikurangi poinnya. Lagi sini. Sini. Oke. Ini masih nomor 4. Yuk, silakan. Mana? Lapisan kulit bumi atau daratan disebut apa? Gempa tektonik, gempa vulkanik, bulat atau litosfer? Apakah betul? Ya, betul. Tepuk tangan buat Gendis. Lanjut. Ayo, siapa? Melisa. Ya. Oke, lapisan air atau perairan. Ayo, yang mana? Hidrosfer, litosfer. Tinggal diklik aja. Mana? Apakah betul? Salah. Ya. Terusnya apa? Hidrosfer. Satu lagi. Oh, bye. Ayo, bye. Ayo, bye. Ayo cepetan, bye. Waktunya jalan, bye. Lapisan udara disebut apa? Oke. Tepuk tangan buat Ubay. Good ya. Kita lihat skornya berapa ya? Oke. Ya, skornya 503 ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, di sini untuk yang topik C, coba tolong baca yang keras ya. Baca yang keras. Sebentar. Ini mau digeser dulu. Oke. Baca yang keras. Saiful, ayo. Ya, ayo. Ayo, Mi. Gempa bumi dan gunung meletus merupakan faktor alam yang dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Gempa bumi dan gunung meletus disebabkan karena adanya pergerakan lempeng bumi. Pergerakan lempeng bumi akan menimbulkan getaran, kemudian getaran tersebut merambat ke segala arah dan menyebabkan gelombang inilah yang umumnya kita rasakan saat terjadi gempa bumi. Gempa bumi disebabkan karena adanya aktivitas tektonik dan aktivitas vulkanik. Vulkanik. Oke. Nah, sekarang gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik itu diakibatkan dari apa? Pergeseran lempeng gerak bumi ya. Dan itu bisa menimbulkan apa? Tsunami. Selain gempa bumi dan gunung meletus, ada juga faktor alam lainnya yang mengubah permukaan bumi seperti tsunami dan tanah longsor. Peristiwa-peristiwa alam ini terjadi karena struktur permukaan bumi yang terus bergerak, ya. Jadi bukan hanya manusia, bumi pun terus bergerak, ya. Tahukah kalian struktur lapisan bumi? Kita lihat lagi, kita simak ya. Di sini ada struktur lapisan bumi. Nah, ini ada inti dalam, ya. Kemudian di sini ada, dari sini dulu ya. Ini kerak bumi nih. Ini kerak bumi, ya. Bagian terluar dari permukaan bumi yang keras, padat, ya. Kemudian di sini adalah mantel bumi, bagian dalam bumi yang berwujud padat. Kemudian inti luar, bagian dalam bumi yang berwujud cair, adanya di sini. Kemudian yang inti dalam di sini, ya, bagian terdalam bumi yang sangat panas dan berwujud cair. Nah, video kali ini akan membahas materi khas berkenalan dengan bumi kita. Topik C, bagaimana bumi kita berubah. Ayo simak dengan bersama videonya. Bencana alam terjadi akibat berkaitan dengan bumi. Apa itu lambang bumi? Bagaimana lambang bumi dapat bergerak
strukturnya yang disebut dengan lapisan bumi. 4. Struktur lapisan bumi. Urutan struktur bumi dari dalam hingga ke permukaan bumi adalah memiliki ketebalan sekitar 2.200 km. Sebagian besarnya terdiri dari cairan besi dan nikel. Suhu di lapisan inti luar tetap sangat panas, bisa mencapai 3.700 derajat Celcius. Mantel bumi, lapisan yang menyelimuti inti luar adalah mantel bumi. Kedalamannya sekitar 40 sampai 3.000 km di bawah permukaan bumi. Bumi ini dan juga silika merupakan lapisan berwujud padat dan membesar. Pada lapisan ini menjadi tempat banyak terjadi pergerakan yang terbentuk akibat arus konveksi atau aliran energi dari panas bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling luas dari permukaan bumi yang keras, tipis, dan rapuh. Lapisan ini tersusun dari elemen yang relatif ringan, mulai dari silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalannya bervariasi. Lapisan terluar bumi yakni kerak bumi terbagi jadi 2 kategori, yaitu kerak samudera dan kerak benua. Kerak samudera disusun oleh batuan basalt. Kerak benua tersusun dari granit. Untuk mengetahui kemampuan kamu akan materi ini, ayo berlatih. Apa itu lempeng bumi? Siapa yang bisa? Ayo. Tadi sudah menyimak kan? Apa itu lempeng bumi? Bumi yang paling apa? Bagian bumi yang paling apa? Paling? Paling apa? Paling atas ya. Oke. Bumi bisa berubah bentuknya itu karena apa tadi? Karena apa? Karena peristiwa alam. Peristiwa alam terbagi menjadi apa saja? Peristiwa alam yang memang terjadi karena alam, dan ada juga yang terjadi karena perbuatan manusia. Nah, kalau yang terjadi karena alam apa saja? Pengaruh bulan, apa lagi? Pengaruh hujan, angin, terus bencana alam. Alam yang kamu tahu itu apa aja? Gempa bumi, terus tsunami, tanah longsor, ya. Oke, itu bencana alam ya, yang terjadi karena alam ya, karena memang Allah memberikan bencana ya, langsung dari Yang Kuasa. Kalau manusia, apa? Penebangan pohon, apa lagi? Penambangan, apa lagi? Pencemaran udara, tanah, dan air. Oke, good. Oke, ya. Berarti sudah mulai ini ya. Sudah mulai paham proyek ya. Membuat proyek maket 3 dimensi. Dilihat nih tahapan-tahapannya ya. Yang pertama, kalian harus menentukan daerah yang akan kalian buat. Ya, tentukan daerah di sekitar tempat tinggal kalian yang akan dibuat maket. Ya, bisa. Kalau misalkan kalian tinggal di daerah pedesaan, gunung, sungai, silakan. Ya, atau di perkotaan boleh. Jadi nanti kalian membuat maket 3 dimensi. Ya, kalian pilih dulu. Kalian ingin membuat maket apa dulu? Tentukan daerahnya. Ya, kemudian di sini nanti kalian bisa membuatnya dari bubur kertas juga bisa. Ya, dari kardus, stik es krim, kelapa pisang dan lain-lain ya. Kemudian dihiasnya macam-macam. Ada yang menggunakan pewarna, cat air, cat poster, silakan dipilih aja ya. Cat akrilik dan yang lain-lain ya. Nah, ini sudah ada satu contoh ya, maket yang sudah jadi ya. Kalau di buku IPAS itu ada di halaman, coba dilihat. Ada di halaman ya, 126. Ini contoh maket yang ada di buku ya. Contoh maket 3 dimensi yang ada di buku. Kemudian nanti setelah kalian sudah membuat maketnya, kalian harus mempresentasikan bentuk permukaan bumi sesuai dengan maket 3 dimensi ya. Nanti kalian presentasi per kelompok ya ke depan.
Jangan lupa sebelum presentasi berlatih dulu ya. Nah, kemudian nanti ada beberapa refleksi proyek ya. Itu nanti belakangan. Nah, itu. Ya. Sekarang sudah bawa alat dan bahan untuk membuat maket? Sudah, oke. Kalau kelompok NTT mau bikin apa? Perkotaan. Kalau kelompok Medan? Struktur permukaan bumi. Kalau kamu? Pedesaan. Ini? Struktur permukaan bumi juga. Ini? Perkotaan. Oke, berarti sudah. Oh, perumahan. Oh, karena kamu tinggal di perumahan, kamu bikin perumahan. Oke, berarti sudah menentukan ya daerahnya masing-masing. Berarti sudah siap ya untuk mengerjakannya. Nggak lama-lama waktunya ya. Bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok NTT akan mempresentasikan cara membuat maket 3 dimensi perkotaan. Alat dan bahannya siapa? Alat dan bahannya ada origami, stick, apa ini namanya apa? Gambus, terus batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan. Udah. Iya. Dan lem. Jangan oper-operan. Ayo siapa aja? Ya udah ayo. Tadi perjanjiannya bagaimana? Tadi cara membuatnya Nanti nggak begitu ya. Kalau di depan udah siap ya. Jangan oper-operan. Cara membuatnya adalah Bagus, suaranya mantap. pertama-tama tempelkan origami yang berwarna hitam sebanyak-banyaknya. Lalu setelah itu pasang setiap trotoar di bagian tempat tertentu. Lalu tempelkan bagian-bagian yang sudah dibuat, terutama gedung-gedungnya, masjidnya, rambu-rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, dan kolam ikan. Setelah itu, setelah semua ditempel, kita membuat tanda jalan zebra cross. Setelah itu jadi selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke, dari kelompok Bali. Ayo silakan kelompok Bali. Ya, kelompok Bali. Berapa lama jam yang dibutuhkan? Waktu yang dibutuhkan untuk membuat 3 dimensi di perkotaan. Oke, silakan siapa yang mau jawab? Oke, sini kasih ke Zulfa, Ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kamu membuat maket 3 dimensi? Mungkin 1,5 jam lewat berapa gitu. Setengah jam lebih? Iya. Setengah jam lebih. Ada kendala nggak dalam membuat maket 3 dimensi? Kalau kendala, kita selalu kena lem tembak. Selalu apa? Kena lem tembak. Kena lem tembak. Oke. Itu kesan-kesannya itu ya? Ya. Kenapa Saif boleh? Oh ya, Saif mau nambahin? Itu lampu lalu lintasnya harusnya bentuknya tabung, Bu. Harusnya apa? Harusnya bentuknya tabung gitu, Bu. Tapi sama Julio jadinya gepeng. Agak jadi gepeng, nggak apa-apa ya, itu udah bagus kok. Ya. Yang sudah tahu? Oke.
Yuk. Oke. Ya. Oke. Ayo Alifa. Ya. Kita lihat ya. Oke, lagi. Ya, jawabannya adalah tsunami, longsor, dan apa? Gempa bumi. Ayo, langsung dikerjakan ya. Hanya 4 soal. Ayo, Saif, Julio. Ulangnya manusia. Penebangan pohon. Pengaspalan jalan. Ya, apa lagi? Pembangunan jalur hijau ya. Jalur hijau dibangun apartemen, dibangun mall. Ya, itu bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan apa? Banjir. Ya. Everybody go home, let's pray together. Bismillah. Halo. Wala srina Finish keep reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afternoon and thank you, Miss. Oke, you're welcome. Dan untuk anak-anak sekalian, anak-anak hebat yang sudah peran aktif dalam kegiatan pada hari ini, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat, ya. Kalian juga happy, ya. Insya Allah nanti kita akan ada produk-produk yang lainnya yang lebih menarik daripada hari ini.